duitmu bakal kelihatan lebih kecil. Itu gambaran kasar kenapa rupiah terus menyusut. Bukan cuma inflasi biasa, tapi perasaan kasat mata kalau uangmu nggak lagi ngeluarin potensi yang sama. Bayangkan kamu bisa pergi ke warung kopi, tanya mbak-mbaknya, "Mbak, kalau bulan depan mau beli beras, sekarang aku beli berapa kilo? Biar uangku nggak ketipis." Dia nyeletuk, "Kalau sekarang beli 5 kilo, sama aja kayak bulan depan beli 4 kilo. Duitmu bakal kelihatan lebih kecil." Itu gambaran kasar kenapa rupiah terus menyusut. Bukan cuma inflasi biasa, tapi perasaan kasat mata kalau uangmu nggak lagi ngeluarin potensi yang sama. Seperti mobil yang awalnya bisa ngebut di jalan tol, lama-lama cuma bisa ngebut di gang sempit, karena bensinnya berkurang tiap bulan. Sekarang bayangkan lo lagi di pasar tradisional, tapi bukan di Indonesia, misalnya di Turki, atau Argentina, atau Malaysia. Lo lihat harga cabai naik 20% dalam 2 bulan terakhir, tapi pedagangnya nggak panik. Di Indonesia, pedagang cabai bakalan langsung pasang muka prihatin. Kenapa beda? Karena di negara-negara itu, masyarakat terbiasa melihat harga naik, tapi rupiah kita justru lebih sensitif. Kalau harga minyak dunia naik 10%, dolar AS naik 5%, rupiah bisa jatuh 7%. Itu bukan kebetulan. Itu sistem. Rupiah nggak sendirian lemah, tapi dia lemahnya lebih dramatis, lebih cepat, dan lebih menyakitkan. Lebih dalam lagi, bayangkan lo punya usaha kecil di Surabaya. Tiap pagi, lo belanja bahan baku dengan uang yang sama. Tapi seminggu kemudian lo sadar kalau untuk beli daging yang sama, sekarang uangmu nggak cukup. Lo cek harga di pedagang grosir, ternyata daging sudah naik 15%. Lo tanya kenapa, dia bilang karena dolar melambung. Lo garuk-garuk kepala. "Dolar kenapa naik? Saya kan jualan soto, bukan ekspor komoditas." Nah, disinilah letak lubangnya. Rupiah itu seperti kursi goyang. Kalau kursi di sebelahnya, dolar bergerak naik, kursi lo rupiah bakal goyang turun. Dan kalau kursi sebelahnya bergerak terlalu sering, kursi lo bisa ambruk. Ketika dolar Amerika Serikat naik, semua mata uang di dunia ikut terpengaruh, termasuk rupiah. Tapi kenapa rupiah lebih parah daripada mata uang lain di Asia? Karena struktur ekonominya. Bayangkan Indonesia itu seperti kapal layar besar dengan kargo penuh komoditas, minyak, batu bara, sawit, kopi, tapi mesinnya nggak efisien. Ketika angin kencang, baca krisis global datang, kapal bisa oleng. Negara-negara tetangga seperti Singapura atau Malaysia, ekonomi mereka lebih beragam. Ada industri teknologi, jasa keuangan, manufaktur. Mereka punya lebih banyak instrumen untuk menahan guncangan. Indonesia, ketergantungan kita pada ekspor komoditas, membuat rupiah seperti pelampung bocor. Tiap ada sentakan eksternal, dia kebobolan. Tapi tunggu, jangan buru-buru menyalahkan komoditas. Bayangkan lo punya teman yang kerja di pabrik garmen di Bandung. Dia bilang, "Dulu, kami bisa ekspor ke Eropa, tapi sekarang kalau mau kirim barang, ongkos transportasi udah naik 30% karena bahan bakar dan dolar. 2 tahun lalu, untuk mengirim 1 kontainer ke Jerman, ongkosnya 60 juta. Sekarang, bisa tembus 80 juta. Itu artinya, meskipun harga garmen di pasar internasional stabil, keuntungan bersih perusahaan turun drastis. Akibatnya, mereka mengurangi produksi, atau malah tutup. Dan kalau perusahaan tutup, buruhnya di PHK, daya beli masyarakat turun, permintaan domestik melemah, dan akhirnya, rupiah semakin lemah. Itu lingkaran setan yang gak kelihatan kalau lo cuma lihat angka-angka di berita. Orang sering bilang, nilai rupiah turun karena impor mahal. Tapi itu baru separuh cerita. Impor mahal sebetulnya gejala, bukan akar masalah. Akarnya ada di kepercayaan pasar. Bayangkan lo punya 100 juta dolar, mau investasikan kemana? Ke negara yang stabil, seperti Singapura, atau ke negara yang ekonominya dependen pada 1 atau 2 komoditas?
Kecuali lo pedagang saham yang suka main spekulasi, tentu lo pilih Singapura. Nah, di mata investor asing, Indonesia itu kayak saham gorengan. Harganya bisa naik turun dalam sehari, tapi untungnya nggak stabil. Makanya, ketika ada sentimen negatif, misalnya harga nikel anjlok, atau ada isu politik yang nggak jelas, duit asing langsung kabur. Dan kalau duit asing kabur, permintaan rupiah turun, nilainya jatuh. Karena Indonesia punya masalah struktural, defisit transaksi berjalan. Apa itu? Bayangkan lo punya rekening tabungan, tapi setiap bulan uang yang keluar lebih banyak daripada yang masuk. Lama-lama tabungan lo habis. Itulah yang terjadi pada Indonesia. Kita lebih banyak ngimpor barang, mesin, elektronik, bahan baku, daripada mengekspor. Jadi, setiap tahun, ada sekitar 20–30 miliar yang harus dibayar untuk impor, tapi ekspor kita nggak cukup menutupi. Akibatnya, pemerintah harus cari pinjaman luar negeri atau jual aset negara untuk menutupi gap. Dan kalau hutang luar negeri naik, kepercayaan investor turun, dolar naik, rupiah turun. Orang kadang nanya, kok kokonya nggak naik aja sih rupiah? Padahal rupiah ini kayak harga saham yang nggak boleh berhenti turun. Kalau mau stabil, butuh fundamental kuat. Tapi fundamental kita nggak kuat kayak negara maju. Infrastruktur belum merata, pendidikan dan produktivitas pekerja masih rendah, korupsi masih ngeloyor di sana-sini. Jangan harap rupiah bisa kuat kayak franc Swiss atau yen Jepang. Yang bisa diharap cuma meredam lajunya penurunan, bukan menghentikannya sama sekali. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang bisa lo lakukan dengan semua ini? Karena lo nggak bisa nunggu pemerintah atau BI untuk bikin rupiah stabil. Itu kayak nunggu ayam bertelur emas. Tapi lo bisa lindung nilai. Misalnya, kalau lo punya tabungan dalam dolar, lo bisa beli emas atau reksadana falas sebagai diversifikasi. Jangan simpan semua uang lo dalam rupiah, kalau lo tahu nilainya bakal terus menyusut. Jangan juga terpancing iklan investasi prospektif yang janji-janji return tinggi. Itu biasanya udah disiapin buat lo jadi korban. Lebih praktis lagi, kalau lo punya usaha, jangan bergantung sepenuhnya pada impor. Coba cari pemasok lokal, meskipun harganya sedikit lebih mahal, tapi setidaknya nggak terpapar fluktuasi dolar. Kalau lo karyawan, ngomonglah. Kalau ada data atau sudut yang kami lewatkan,